Shalom, perkenalkan nama saya Sumingsih Unike, NIM 190101-189. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas dari teologi agama-agama dengan pembahasan tentang kepercayaan Marapu. Shalom, perkenalkan nama saya Lewiski Andriati Markarya Silaban dengan NIM 1901-01190 Grup F semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepercayaan Marapu di mata kuliah Teologi Agama. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai kepercayaan Marapu. Pengertian Marapu. Marapu adalah sebuah kepercayaan yang asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga sebuah organisasi penghayat kepercayaan didaftarkan kepada tahun 1982. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk kepercayaan Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi penyelembihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-menurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Sistem kepercayaan. Kepercayaan Marapu adalah sebuah kepercayaan yang asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba atau Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Marapu, yang artinya adalah yang dipertuakan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut juga disebut Marapu. Yang pertama ada kepercayaan terhadap roh. Menurut kepercayaan terdapat dua macam roh, yaitu Hamagu dan Diawa. Hamagu ialah roh manusia selama hidupnya yang menjadi inti dan kekuatan dirinya. Berkat Hamagu itulah manusia dapat berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedua, ada makhluk halus. Selain memuja arwah leluhur, agama Marapu juga percaya kepada bermacam roh ada di dalam sekitar tempat tinggal manusia sehingga perlu pula dipuja. Yang ketiga, ada kekuatan gaib. Orang Amalulu percaya bahwa di sekeliling mereka ada kekuatan-kekuatan gaib dalam gejala-gejala dan hal-hal luar biasa yang dapat berupa gejala-gejala alam, tokoh-tokoh manusia, bagian-bagian tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda, dan suara-suara yang luar biasa. Sekian penjelasan yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Baiklah anak-anak, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai kepercayaan Marapu, yaitu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur. Kita akan lihat materi selanjutnya, yaitu tentang kepercayaan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui atau memahami mengenai pengertian daripada Marapu itu sendiri. Sekarang kita akan mengenal atau mencoba untuk memahami bagaimana sistem kepercayaan daripada keyakinan Marapu itu. Nah, keyakinan Marapu bisa disimbolkan dengan perhiasan berupa lambang emas atau patung-patung. Banyak dari antara orang-orang yang menganut kepercayaan itu menganggap bahwa kekayaan berdasarkan perhiasan itu sendiri memiliki kekuatan tersendiri dalam keyakinannya. Nah, kemudian ada beberapa tempat pemujaan di dalam kepercayaan Marapu. Salah satunya adalah Uma Bokulu, di mana Uma Bokulu itu adalah tempat lambang-lambang suci yang disimpan. Nama tempatnya itu adalah
Pangiagu Marapu. Jadi tempat lambang-lambang itu kan memiliki makna atau ciri-ciri tersendiri. Nah, dalam kepercayaan Marapu ada tempat-tempat khusus yang dibuat untuk menyimpan lambang-lambang tersebut. Nah, kemudian ada Katu Ada, di mana kita mengetahui bahwa Katu Ada itu merupakan suatu tempat upacara pemujaan kepada para Marapu. Jadi ada keyakinan berdasarkan tanaman, berdasarkan hewan-hewan, berdasarkan hal-hal yang mungkin bagi kita orang Kristen itu mistik adalah kepercayaan bagi mereka pemeluk agama Marapu. Jadi Katu Ada adalah tempat pemujaan dalam agama Marapu. Nah, anak-anak, Katu Ada ini tempatnya bukan hanya di dalam rumah saja, melainkan Katu Ada ini seperti suatu tempat terbuka untuk melaksanakan upacara-upacara tertentu. Nah, kemudian ada pemuka agama. Kita tahu bahwa setiap keyakinan pasti ada yang namanya pimpinan. Jadi sama halnya dengan Marapu ini, mereka juga memiliki pimpinan yang disebut sebagai pemuka agama untuk mengadakan hubungan dengan para arwah leluhur dan arwah-arwah lainnya. Biasanya mereka menggunakan pemuka agama untuk sarana atau sebagai perantara bagi mereka untuk melakukan hubungan dengan para arwah-arwah leluhur mereka. Nah, selanjutnya ada kesusastraan suci. Jadi agama atau keyakinan Marapu ini juga memiliki kesusastraan mengenai tulisan, yaitu memang tulisan dalam aturan-aturan atau tulisan-tulisan dalam kepercayaan Marapu ini tidak secara tertulis disampaikan secara turun-temurun, melainkan secara lisan oleh pada leluhur-leluhurnya. Nah, kemudian kesusastraan suci ini dianggap dapat berbuah dengan dapat mendatangkan kemakmuran kepada setiap pengikut atau komunitas yang memeluk kepercayaan Marapu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke dalam G, upacara keagamaan. Jadi sama halnya dengan agama-agama lain, kepercayaan Marapu ini juga memiliki upacara. Jadi memang tampak berbeda dengan kita yang beragama Kristen. Mungkin ini seperti kita pernikahan atau tardidi namanya kalau untuk agama Kristen. Tapi kalau untuk mereka yang memeluk keyakinan Marapu, mereka juga memiliki upacara-upacara tertentu. Misalnya upacara itu dianggap suci oleh mereka penganut keyakinan Marapu. Saat melakukan upacara, mereka melakukan pengaturan waktu, gerak-geri, irama dengan alam semesta. Jadi dalam jangka waktu kehidupan baru atau mungkin upacara kelahiran, kematian, mereka melakukan ritual itulah yang dipimpin oleh si pemuka agamanya tadi, anak-anak. Jadi mereka juga memiliki pemuka agama yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya untuk perantara bagi mereka untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan roh nenek moyang atau roh-roh yang mereka yakini. Jadi itu adalah salah satu upacara keagamaan dalam kepercayaan Marapu. Nah, selanjutnya pengaruh budaya asing. Jadi ada pengaruh dari kebudayaan asing yang dapat mencoba untuk meruntuhkan kepercayaan khas di dalam masyarakat Sumba itu, khususnya dalam kepercayaan Marapu itu sendiri. Dalam perkembangannya, masyarakat Sumba pernah mendapat pengaruh budaya asing melalui kegiatan-kegiatan di Jawa, yaitu misalnya Kediri, Singosari, dan Majapahit. Jadi faktor sosial budaya itu berusaha untuk mendominasi dalam perebutan kekuasaan istilahnya, sehingga
sedikit demi sedikit kepercayaan Marapu itu terkikis nilainya. Nah, jadi ada permasalahan atau problema yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan Marapu itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hierarki para dewa. Jadi masyarakat atau kelompok yang menganut kepercayaan Marapu ini memiliki hierarki para dewanya. Misalnya masyarakat Umalulu. Jadi masyarakat Umalulu di Sumba Timur itu percaya kepada banyak dewa dan memiliki banyak dewa yang secara susunannya ada hierarki, tetapi tidak merupakan suatu patenan tersendiri, karena setiap dewa memiliki tempat persamaannya sendiri di rumah suatu kabihu yang memujanya. Nah, kemudian ada Marapu kerabat Ratu Umbu Endalu. Jadi Marapu yang termasuk kerabat Umbu Endalu ini ialah Rambu Pudu yang merupakan permaisuri dan orang putra, yaitu Umbu Kulurihi dan Umbu Tunggu Waktu. Jadi Marapu itu kan adalah suatu keyakinan yang dibawa oleh nenek moyangnya. Keyakinan yang dibawa oleh nenek moyang yang secara turun-temurun diceritakan secara lisan oleh para leluhur atau pemeluk-pemeluk sebelumnya. Nah, kepercayaan Marapu itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan sejarah awal atau latar belakang di kehidupan masa lampaunya. Jadi dalam memandang kehidupan beragama, sepatutnya kita harus menerima setiap aliran yang boleh datang dan masuk ke dalam kita. Terima kasih. Demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.